Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsat wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral ikhwah, kelanjutan pelajaran kita dalam majelis tafsir. Pada minggu yang lalu kita sampai pada ayat yang ke-53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhakumus sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Ma'asyiral ikhwah, dalam ayat yang kita bacakan ini, dan beberapa ayat yang kita bacakan ini, Allah masih menyebutkan tentang nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepada Bani Israel, dan juga sebagai hujah kepada Bani Israel yang hidup ketika diturunkan ayat ini, yaitu yang mana Allah telah memberikan berbagai macam nikmat kepada nenek moyang kalian. Hendaklah kalian orang-orang yang bersyukur, yaitu dengan mengikut perintah atau mengikut risalah yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah memberikan perumpamaan dan cerita ibrah bagi kaum mukminin, bagaimana perjalanan ke Bani Israel dan keingkaran mereka kepada Rasul mereka sendiri, dan bagaimana mereka dalam mensyukuri nikmat Allah. Yang di sini Allah itu menyebutkan berbagai macam nikmat kepada mereka agar mereka sadar diri dan mau mengikut Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya Allah telah menyebutkan di antara nikmat-nikmat, yaitu ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ya hai Bani Israel, ingatlah terhadap nikmat-nikmat yang pernah aku berikan kepada kalian. Di antaranya pertama adalah yaitu menyelamatkan mereka dari kejaran pasukan Firaun. Kemudian yang kedua, mereka diberi melihat suatu mukjizat yang agung sekali di hadapan mereka sendiri, yaitu Allah menyelamatkan mereka dari pasukan Fir'aun dengan melintasi laut, yang mana Allah memerintahkan kepada Musa untuk mengumpulkan tongkatnya sehingga mereka melewati laut dengan aman. Kemudian nikmat ketiga adalah ketika Allah memperlihatkan kepada mereka mukjizat yang lainnya adalah ketika ditenggelamkannya Fir'aun beserta pasukannya. Ya wa antum tanzurun. Jadi ini merupakan suatu nikmat dan merupakan suatu kemuliaan bagi seorang umat ketika melihat musuh-musuhnya di hadapan matanya sendiri dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau seandainya Allah menghancurkan musuh umat-umat tertentu tetapi tidak di hadapan mereka. Mungkin berbekas atau nilainya akan berbeda, atau pengaruhnya kepada seseorang, atau nikmat atau kebanggaan yang didapatkan oleh umat yang musuhnya dihancurkan tersebut mungkin tidak terlihat jelas atau kurang puas. Tetapi ketika melihat musuh-musuh yang selama ini mengintai mereka dan mengancam mereka dibinasakan di hadapan mereka sendiri, melihat bagaimana mereka menghembuskan nafas mereka terakhir. Nikmat berikutnya disebutkan oleh Allah adalah tentang diutusnya Musa kepada mereka, yaitu ketika Allah telah memberikan perjanjian kepada Musa selama 40 hari. Wa idh wa'adna Musa, dan ingat pula lah ketika kami memberi janji kepada Musa 40 malam.
yaitu 40 malam. Kemudian Allah ingatkan pula, tetapi kalian sepeninggal Musa, ya, ketika Musa pergi ke miqat Rabbih, ketika Musa menemui Rabbnya dalam 40 hari, dalam 40 malam tersebut, kalian melenceng dari kebenaran. Jadi bagaimana kelihatan oleh kita, bagaimana kedurhakaan Bani Israel ini kepada Nabi mereka. Baru saja mereka mendapat nikmat yang begitu banyak, di antaranya adalah mereka diselamatkan dari Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian mereka menyaksikan sendiri bagaimana mukjizat Musa alaihissalam, yaitu dibelahnya laut, dan mereka diselamatkan menyeberangi laut yang luas tersebut dengan aman, ya, tanpa basah sedikit pun. Tetapi setelah sepeninggal Nabi mereka, sedikit saja, baru tinggalkan hanya 40 hari. Ya, ketika Musa pergi menemui Tuhannya, seketika itu mereka dengan enak, dengan mudahnya mereka disesatkan oleh Samiri. Ketika mudahnya mereka melenceng dari ajaran Nabi mereka. Ini ibrah bagi umat Islam. Dan juga para ulama mufassirin menyebutkan, disinilah terlihat bagaimana kemuliaan para sahabat Rasulullah SAW yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, sekalipun Rasulullah SAW tidak berada di hadapan mereka. Kemudian mereka mengambil ijil sebagai sembahan, yang mana disebutkan dalam berbagai riwayat, yang ketika mereka, ya, lari dari Mesir, ketika itu mereka membawa perhiasan-perhiasan dari emas, dan ini disebutkan dalam surah Araf, yang mana mereka membuat ijil tersebut dari perhiasan yang mereka pinjam dari orang-orang Kipti. Ijil ini adalah anak kecil, anak sapi yang dibikin oleh Samiri, ya. Nah, ini yang mereka sembah, ya, min ba'dihi, setelah perginya Musa. Di sini Ibnu Qayyim menyebutkan bukan setelah matinya Musa, tetapi setelah Musa pergi menemui Rabbnya dalam semasa 40 malam. Wa antum zalimun. Di sini sungguhnya kalian telah berbuat zalim. Zalim di sini zalim terhadap Rabb Subhanahu wa taala ketika mereka menyembah ijil dan tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mengambil Rabb, menyembah sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, zalimun. Oleh sebab itu, di antara kezaliman yang amat besar dilakukan oleh seorang hamba adalah ketika melakukan kesyirikan di muka bumi ini. Karena hanya Allah saja yang berkuasa dan memiliki apa yang ada di bumi ini. Oleh sebab itu, hanya Allah sajalah yang pantas untuk kita ibadati dan kita sembah dan kita seru dalam segala ibadah kita. Oleh sebab itu, wa antum zalimun, perbuatan ini merupakan kezaliman yang amat besar sekali. Sebagaimana dalam firman lain disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna syirka la dzulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang amat besar. Kemudian ketika Allah mengingatkan nikmat tadi, tsumma afauna ankum, coba kasih sayang Allah dengan mereka, tsumma afauna ankum min ba'di dzalik, Allah memaafkan mereka setelah itu. Coba bayangkan bagaimana Allah memberikan tangguh bagi mereka, dan betapa Allah sayang dengan hambanya. Sekalipun mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang syirik, namun Allah masih memberikan kesempatan mereka untuk mau bertobat. Tsumma afauna ankum, ini nikmat yang lainnya, yaitu ketika kalian tergelincir melakukan perbuatan dosa yang amat besar, Allah memberikan keampunan kepada kalian. Ini adalah nikmat lagi. Jadi nikmat di sini kita sebutkan, Allah merinci nikmat-nikmat yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Tsumma afauna ankum, setelah kalian durhaka melakukan kesyirikan kepada Allah, Allah memberikan ampunan kepada kalian. La'allakum tashkurun, semoga kalian mau bersyukur. Ya, bersyukur di sini hendaklah kalian setelah mendapat keampunan jangan kembali lagi melakukan perbuatan-perbuatan durhaka kepada Rasul kalian ataupun menyembah selain Allah. Syukur dikatakan oleh ulama ala nisfuddin, bahkan syukur adalah hal yang terpenting dalam kehidupan ini.
La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, nescaya aku akan menambah nikmat aku kepada kalian. Oleh sebab itu hendaklah senantiasa kita bersyukur kepada Rabb Subhanahu wa taala, yang mana Allah sendiri bersifat di antara nama Allah Asy-Syakur. Syukur merupakan sifat khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, dan juga merupakan salah satu sifat Bani Adam, orang mukmin, yaitu merupakan juga salah satu sifat dari orang mukmin. Tapi sifat syukur yang ada pada Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sifat syukur yang ada pada makhluk. Syukur dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya dengan melipatkan gandakan pahala yang diberikan oleh pada makhluknya. Amal sedikit diberi amalan yang diberi pahala yang begitu besar, ya, sampai dilipat gandakan 700 kali lipat, bahkan berlipat-lipat ganda yang tidak ada hingganya. Di antara yaitu Allah membalasi perbuatan ini, bahkan dikatakan oleh para ulama, yaitu bersyukurnya seorang hamba yahtaj ila syukrin akhar, butuh kepada bersyukur kepada Allah untuk kali yang lainnya. Kenapa? Karena kita bersyukur tersebut hanya berkat rahmat Allah juga kita bisa mampu bersyukur, yang rahmat ini menuntut untuk disyukuri lagi. Jadi kata Allah, la'allakum tashkurun, dikatakan oleh para Ibnu Abbas dan lainnya, para tabi'in juga, para ahli mufassirin, la'alla fil Quran idza kana min sifatillah fahiya lil yaqin, ya, wa idza kana lil abd fahiya litaraji. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan kalian setelah ini mau bersyukur, wahai Bani Israel. Mudah-mudahan kalian kali ini ingat terhadap nikmat yang aku berikan kepada kalian, bersyukur dengan mentaati perintah Allah. Bersyukur terdapat dalam 3 segi. Ada bersyukur yang berhubungan dengan lisan, yaitu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan setiap mendapat nikmat alhamdulillah. Oleh sebab itu, innallaha radiya lakum an tahmadahu idza akaltum au idza syaribtum, ya, atau kama qala Rasulullah SAW, wa Allah tu reda terhadap kalian pak kalian minum, makan, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak pernah sedetik pun lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur dalam lisan. Kemudian syukur dengan perbuatan, yaitu pertama melakukan perintah-perintah. Bersyukur, mensyukuri mata, mempergunakan mata dalam hal-hal yang membawa kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat tangan, hendaknya mudah dalam membantu dan menolong orang lain. Mensyukuri nikmat kaki, hendaknya melangkah kepada hal-hal yang membawa kepada manfaat dunia dan akhirat. Mensyukuri nikmat telinga, hendaknya digunakan dalam mendengar ajaran-ajaran yang benar, mendengarkan ayat-ayat Allah. Mensyukuri nikmat lisan, hendaklah mengucapkan kalimat-kalimat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi nikmat-nikmat yang tidak akan bisa kita hitung satu persatu. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, tidak akan pernah kalian mampu untuk menghitungnya. Inilah tentang, yaitu kemudian bersyukur dalam harta, yaitu dengan menginfakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, barang siapa yang ingin ditambah nikmatnya, maka dia mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur nikmat kesehatan, jangan ditunggu-tunggu masa sakit untuk beribadah kepada Allah. Bersyukur dengan nikmat kekayaan, jangan ditunggu-tunggu sampai hartanya baru habis baru berniat untuk berinfak. Bersyukur dalam masa muda, jangan ditunggu-tunggu masa tua untuk bertaubat, ya. Dan banyak lagi masa-masa nikmat atau bersyukur di atas nikmat kelowongan, waktu senggang, hendaklah diisi dengan ketaatan kepada Allah sebelum kita ditimpa oleh masa-masa yang begitu sibuk dalam mengurusi diri maupun keluarga kita. Oleh sebab itu, hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnul Qayyim dalam kitabnya Miftahu Darus Sa'adah dan kitab Madarijus Salikin menyebutkan bahwa
antara syukur dengan sabar adalah hal yang tidak akan pernah terluput dalam kehidupan seorang manusia. Imma iya fi adzabin wa imma iya fi ni'matin. Jika dia di dalam dicoba mendapat musibah, maka dia harus sabar. Jika dia mendapat nikmat, bersyukurlah hendaknya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW senantiasa di akhir dubur kulli salat, setiap selesai membaca tahiyatul akhir, membaca doa apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya a'inni, bantulah aku ini ala dzikrika, untuk selalu berzikir kepada Engkau, wa syukrika, dan selalu bersyukur kepada Engkau, ya, wa husni ibadatik, dan melakukan ibadah dengan baik kepada Engkau. Oleh sebab itu Rasulullah SAW semakin Allah memberikan nikmat kepada beliau, semakin beliau sungguh-sungguh dalam beribadah. Oleh sebab itu diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau salat malam sampai kaki beliau pecah-pecah, mengeluarkan darah, yatafattar qadama. Kata Aisyah, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal seperti ini? Bukankah Allah telah mengampuni dosa kamu yang terdahulu dan yang akan datang? Kata Rasulullah SAW, afala akuna abdan syakura, apakah aku ini tidak pantas untuk menjadi hamba yang bersyukur? Subhanallah. Beginilah Rasul kita SAW memberikan contoh kepada kita. Hendaklah kita mencontoh dan meneladani beliau dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak nikmat yang kita dapati, semakin berat pula tanggung jawab kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh sebab itu hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hilangnya sebuah nikmat dari kita adalah karena tidak bersyukurnya kita. Karena kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Jika kalian mau bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut kepada kalian. Jadi semakin rajin orang berinfak, Allah akan semakin menambah hartanya. Semakin orang menjaga kesehatan, mempergunakan kesehatan untuk dalam taat kepada Allah, Allah akan berikan senantiasa kesehatan kepada kita, kepada dia. Sesama orang menggunakan telinga, nikmat telinga dan penglihatannya dalam taat kepada Allah, Allah akan jaga matanya dari kesehatannya dan segala macamnya. Jadi kalau ingin nikmat ini langgeng dan tetap kita miliki, maka dengan mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau tidak, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kira kufur nikmat, maka yang akan kita nanti adalah azab Allah yang begitu sangat pedih. Kemudian wa ataina Musal kitaba. Ya, kemudian kami berikan kepada Musa sebuah kitab, yaitu atau Taurat. Alkitab di sini maksudnya al-alif lil ma'rifah, yaitu maksudnya alkitab Musa. Ini nikmat lain. Karena diturunkannya kitab kepada Musa berarti untuk Bani Israel, sehingga dengan kitab sedemikian kalian mampu melakukan mana yang dibolehkan dan mana yang tidak dibolehkan. Kalian mampu mendapatkan petunjuk. Karena dalam kitab tadi wal furqana, dan furqan. Furqan di sini aktsar mufassirin, kebanyakan ulama-ulama mufassirin mengartikan adalah ataf di sini bukan litagayur, wa innama dibayan tagayur nisifah la litagayurul adzat. Sifat kitab yang diberikan kepada Musa adalah Furqan. Bahkan bisa dikatakan setiap kitab Allah adalah merupakan Furqan, termasuk Al-Quran juga dinamakan Furqan. Kenapa? Karena dia membeda antara hak dengan yang batil. Furqan. Jadi ataf di sini ataf lil bayan. Sifat daripada kitab tersebut apa? Al-Furqan, membedakan antara yang hak dengan yang batil. La'allakum tahtadun. Nah, bagaimana dengan kitab tersebut? Hendaklah kalian jadikan pedoman supaya kalian mendapat petunjuk, bukan sekedar kalian beli simpan di lemari. Ya. Bukan untuk itu, tetapi untuk jadikan petunjuk, bukan sekedar dilomba-lombakan, ya, di MTQ-kan tanpa ada pengamalan dan pengamalannya. Oleh sebab itu, Allah tujuannya memberikan kitab ini kepada Bani Israil, di samping memberikan tuntunan kepada kita,
yaitu la'allakum tahtadun. Semoga kalian menjadi kitab itu sebagai kitab petunjuk bagi kalian supaya kalian selamat dalam kehidupan kalian di dunia dan akhirat. Ini nikmat yang lain diberikan Allah kepada Bani Israel, yaitu dengan menurunkan sebuah kitab yaitu Taurat yang di dalamnya menerangkan tentang al-haq dan juga menjelaskan al-batil. Al-haqqa, jadi diterangkannya yang kebenaran untuk dijalankan, diterangnya kebatilan untuk dijauhi. La'allakum tahtadun, semua kalian mendapat petunjuk ya dengan kitab tersebut supaya kalian jadikan. Artinya tidak langsung Allah katakan jadikanlah kitab yang diturunkan kepada Musa tersebut sebagai petunjuk bagi kalian supaya kalian selamat dunia dan akhirat. Di sini kita bacakan Mukhtasar Ibnu Katsir di sini sebutkan oleh Ar-Rifai di sini, yaqulu ta'ala wadhkuru ni'mati 'alaikum, ingatlah nikmatku kepada kalian, fi afwi ankum, yaitu tentang kemaafanku terhadap kalian, yaitu ketika mereka telah mengambil sembahan Injil ke waktu Musa pergi menemui Allah fi arba'i lailah, yaitu dalam 40 malam. Lamma abatumul ijla, ketika kalian tatkala kalian menyembah Injil, ba'da dhahabi Musa alaihi salam li miqati rabbi, ketika telah perginya Musa yaitu menemui yaitu Rabbnya, inda inqidai amadil mawa'ada, tatkala selesainya waktu bertemunya Musa dengan Rabbnya, wa kana arba'ina yawman, dan ia adalah 40 hari, wa hiya madhkura fi suratil A'raf, dan ini disebutkan dalam surah Al-A'raf ketika Allah berfirman wa wa'anna Musa salatina lailatan wa atmamnaha bi ashr. Pertama Allah memberikan kepada Musa 30 hari, kemudian dilanjutkan ditambah menjadi 10 hari. Para ulama menyebutkan waktunya adalah Zulqa'dah, 30 hari ditambah 10 hari dari Zulhijjah. Kila innaha Zulqa'dah bikamalihi, dikatakan waktu yang 30 hari itu adalah bulan Zulqa'dah, yaitu dengan seluruhnya. Wa ashri min Zulhijjah, dan 10 hari daripada Zulhijjah. Wa kana dzalika ba'da khalasi min Fir'aun, dan ini terjadi setelah mereka itu diselamatkan dari Fir'aun, setelah mereka menyeberangi lautan. Ya, min Fir'aun wa inja'ihim minal bahr, ketika mereka diselamatkan keluarnya mereka dari lautan. Wa qalu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa id ataina Musal kitaba, dan ketika kami memberikan kepada Musa sebuah kitab, yakni at-Taurah, yaitu Taurat, wal Furqan, dan Furqan, wa huwa ma yufariqu bainal haqqi wal batil, yaitu yang membedakan antara hak dengan yang batil, wal huda wad dalalah, yang membedakan antara petunjuk dan kesesatan. Wa qila annal waw huna zaidatun wa hada gharibun. Ada yang mengatakan waw di sini adalah waw zaidah. Kata muallif di sini adalah hal pendapat yang asing. Wa qila ataf alaihi wa in kana al ma'na wahidan. Jadi ataf di sini kemana di dalam istilah para ahlu nahwu, ahli bahasa Arab, para ulama-ulama luar Arabiyah, wa ataf di sini yufidu lil bayan, menerangkan sifat dari Taurat tersebut, atau sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Al-Amin Syangqiti dalam tafsir beliau mengatakan bahwa di sini adalah libayan tagayuris sifah la li tagayuriz dzat. Arti sifat Taurat itu ya sebagai kitab pedoman dan juga yang membedakan antara hak dan yang batil, tapi yang dimaksud satu benda, sebagaimana Al-Qur'an dinamakan dengan berbagai sifat, Al-Furqan dan lain-lain sebagainya, Al-Qur'anul Azim, ya, al-dzikir, itu adalah sifat-sifat, tetapi yang dimaksud adalah satu, itu Al-Quran. Demikian pula Taurat kadang-kadang disebut Al-Furqan, ini sifat bagi kitab Taurat tersebut. La'allakum tahtadun, semoga kalian mendapat petunjuk, bit Taurat allati hiya furqan, dengan melalui Taurat yang dia itu membedakan antara petunjuk dan kesesatan. Wa kanatil mu'adatu ba'da khurujih minal bahr. Jadi perjanjian Allah memberikan janji kepada Musa ini adalah setelah mereka keluar diselamatkan dari ketika menyeberangi lautan. Kama dalla ala dzalika siyaqul kalam fi suratil A'raf. Ini kisah Adam ini kisah
Bani Israel dan Musa ini, kisah Nabi Musa ini juga disebutkan dalam surat Al-A'raf. Di surat Al-A'raf itu sebagian besar kisah para anbiya di sana, mulai dari Adam sampai Isa. Waliqauli ta'ala walaqad atayna Musal kitab min ba'di ma ahlaknal qurunal ula. Ya. Dengan dalil apa? Dan sungguh telah kami berikan kepada Musa setelah kami membinasakan, yaitu generasi kurun ula, generasi pertama, maksudnya adalah Fir'aun dan kaumnya. Itu pemberian Taurat kepada Musa setelah dia diselamatkan Allah ketika menyeberangi lautan merah. Kemudian nikmat lain disebutkan dalam ayat ini, dalam wa qala Musa liqaumihi ya qaumi. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, dan juga ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku. Jadi di sini Musa memanggil kaumnya ya qaumi. Ya, dan menggunakan lafaz ya nisbah dalam rangka untuk tahabbub ilaihim, supaya untuk menyentuh hati mereka, wahai kaumku. Ya. Innakum zalamtum anfusakum, sungguhnya kalian telah menganiaya diri kalian sendiri, yaitu bittikhadikumul ijl, yaitu dengan sebab kalian mengambil ijil, yaitu sebagai Tuhan. Lalu Musa menasihati kaumnya, fatubu ila bari'ikum, bertobatlah kalian kepada Bari, kepada pencipta kalian. Gimana tobat mereka? Faqtulu anfusakum, hendaklah kalian membunuh diri kalian. Ini tobatnya. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagi kalian inda rabbikum, di sisi Tuhan kalian. Fataba alaikum, maka dia akan menerima tobat kalian. Innahu huwat tawwabur rahim, sungguhnya Allah itu Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Di sini Musa, ayat ini menerangkan tatkala Musa kembali kepada kaumnya, lalu mendapati kaumnya dalam surah Araf malah walqal awahab, dia menyampaikan lembar-lembar Taurat yang ada di waktu dia terima ya dari Allah itu, bahkan dia sampai menarik jenggot saudaranya, kepala saudaranya Harun. Ya, saking marahnya dia melihat umatnya ya berkhianat setelah dia tinggalkan. Maka akhirnya Musa kembali menasihati mereka, fatubu ila bari'ikum. Arti di sini apa? Apapun dosa, jalan keluar dari dosa itu bukanlah senantiasa melakukan dosa karena sudah frustasi, untuk apa lagi saya bertobat? Sudah sekian lama saya dalam kemaksiatan. Tidak ada cerita hal seperti demikian. Karena la taqnatu min rahmatillah, tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Maka sebesar apapun dosa, sekalipun dosa syirik, maka bertobatlah kepada Allah. Fatubu ila bari'ikum. Di sini menunjukkan syariatut taubah. Bagaimana taubatnya Bani Israel? Di sini juga di samping kita melihat bagaimana nikmat kepada Bani Israel, juga kita terlihat bagaimana nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Ketika kita dalam bertobat, Allah tidak menyuruh kita untuk saling membunuh di antara kita atau bunuh diri. Di sini disebutkan faqtulu anfusakum. Para ulama mufassirin menjelaskan bahwa mereka disuruh saling bunuh di antara mereka, sampai terbunuh 70.000. Dalam riwayat ya ada disebutkan ya dalam kitab-kitab mufassirin sebutkan bahwa ketika waktu akan bertobat, waktunya mereka saling bunuh itu, anak bapaknya segala macam saling bunuh antara mereka, itu terjadi gelap gitu. Kemudian setelah selesai Allah menerima taubat mereka, lalu terang. Ketika itu perhentilah mereka saling bunuh. Disebutkan bahwa Allah menjadikan mereka yang terbunuh sebagai syahid, dan yang hidup diterima taubatnya Allah sebagai orang yang maghfur. Dan juga dalam pandangan dan pendapat mufassirin yang lain mengatakan, ketika mereka sudah saling bunuh, terakhir Musa melambaikan sebuah kain al-wabiyadi, atau melambaikan tangannya, sudah cukup, Allah telah menerima taubat kalian. Tetapi disebutkan bahwa jumlah mereka yang terbunuh waktu itu adalah 70.000. Ya, ini betapa rahimnya kita, betapa rahimnya Allah kepada kita, sehingga tidak menjadikan taubat orang-orang Bani Israel dahulu
terhadap kita. Kita bertobat hanya dengan syarat meninggalkan dosa dan betul-betul menyesali perbuatan tersebut, ya, ikhla' minadz-dzam, betul-betul meninggalkan dosa tersebut, an-nadam, menyesal, kemudian wal azam, dan berjanji, berniat dengan sepenuh hati tidak akan kembali lagi melakukan perbuatan tersebut. Itu sudah diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi coba bayangkan di sini beratnya tobat umat yang berlalu. Dzalikum khairul lakum, karena bertobat itu lebih baik bagi kalian. Inda rabbikum, ya, di sisi Tuhan kalian. Fataba alaikum, sungguhnya Allah akan menerima, maka Allah akan menerima tobat kalian. Kemudian innahu wat-tawwabur rahim. Kita melihat di sini bagaimana Allah menutup, ya, atau Musa menutup ungkapannya tentang sifat Allah, ya, Tawwab. Jadi ketika kita mendengar nama Allah huwat Tawwab, Maha penerima taubat, bagaimana makna dari At-Tawwab ini? Yaitu yang senantiasa menerima taubat hambanya selama sebelum datang dua hal. Pertama, kata Rasulullah, malam yughir, ya, selama nyawanya ketika belum dicabut sampai di kerongkongan. Kedua, selama matahari belum terbit dari barat. Allah Maha penerima taubat, ya, Tawwab, Maha menerima taubat hambanya, ya. Allah tidak pendendam, Allah tidak sebagaimana sifat-sifat manusia. Oleh sebab itu ketika kita mendengar nama Allah At-Tawwab, apa ajaran yang dapat kita ambil? Hendaklah wahai para orang-orang yang berdosa, kembalilah kepada Allah, karena Rabb kalian Tawwab, karena Rabb kalian adalah Maha penerima taubat. Wahai orang-orang yang berdosa. Demikian pula wahai para dai-dai yang mengajak orang untuk berdakwah, jangan jadikan umat ini putus asa dari rahmat Allah, sebagaimana orang-orang Khawarij yang membuat umat ini memutus asa dari rahmat Allah. Ajaklah mereka bertobat, karena Rabbnya Tawwab, Maha penerima taubat. Hendaklah memotivasi orang supaya bertaubat, jangan membuat orang putus asa dari rahmat Allah. Perkenalkan Rabb mereka, bahwa Rabb mereka adalah Tawwab, Maha penerima taubat. Maka oleh sebab itu selayaknya lah, ya, ketika kita mendengar nama Allah At-Tawwab, bahwa kita, pelajaran yang terpenting diambil adalah memotivasi kita untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun dosa kita, Tawwab, dan sebesar apapun dosa kita, karena Allah adalah Maha penerima taubat. Demikian juga di antara pelajaran adalah janganlah kita hendaknya di antara pelajaran Allah yang begitu aziz namun dia juga Tawwab, Allah yang begitu azim namun jika dia Tawwab, Allah yang begitu qadir namun dia juga Tawwab, Allah yang maha kuasa, yang maha besar, kabir, yang maha agung, yang maha perkasa, tapi dia Tawwab, Maha penerima taubat. Disinilah selayaknya bagi seorang manusia yang tidak memiliki apa-apa, ketika ada orang minta maaf, tiada maaf bagimu. Ini tidak ada kamus dalam sebagai seorang muslim. Seorang muslim hendaknya secepat-cepatnya dia memberi maaf. Orang yang paling cepat memberi maaf, Allah akan lebih cepat lagi memaafkan kesalahannya. Tapi sekarang ini betapa banyak di dalam kehidupan kita orang sulit memberi maaf. Bahkan Syekhul Islam Taimiyah, ya, di saat beliau mau wafat katanya, saya telah memaafkan semua dosa kesalahan musuh-musuh saya, sekalipun tanpa minta maaf. Kenapa? Karena dia ingin Allah memberi maaf kepada dia. Oleh sebab itu seseorang yang sulit memberi maaf adalah Allah akan tutup juga pintu maaf kepada dia. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan sebuah perbuatan sesuai dengan perbuatannya. Jika kalian mudah memaafkan, Allah mudah juga memaafkan dosa itu semana dalam surat apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimin wal 'afina 'anil nas pemaaf kepada manusia. Ini sifat inilah sekarang yang hampir, ya, luput di tengah kehidupan kita, baik kita sesama anak kita, sesama keluarga kita, semua karib kerabat kita,
tetangga kita, betapa banyak dalam kehidupan masyarakat kita lihat, ada seorang anak tidak mau negur orang tuanya, ya kan? Sampai ya macam-macam. Jadi barangkali tidak perlu kita rinci, dan keadaan ini sangat menyedihkan sekali ketika tiadanya saling memaafkan di antara kita. Tawwab, Rabb yang Maha Kaya saja, kita yang tidak memiliki apa-apa, kenapa kita harus sombong kepada makhluk? Kenapa kita harus congkak kepada makhluk? Tidak mau memberi maaf. Oleh sebab itu, hendaknya ketika kita mendengar nama Allah Tawwab, sedangkan Allah ini dialah yang memiliki semua di dunia ini, namun Allah Tawwab, pemaaf kepada hambanya. Sampai kita mengambil pelajaran, memotivasikan untuk selalu bertobat kepada Allah, dan senantiasa kita mengajak orang lain supaya bertobat kepada Allah, karena apapun dosanya Allah akan memberi taubat. Oleh sebab itu, dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, dikatakan ada seseorang, dia bersaudara ya, yang satunya taat, yang satu lagi selalu melakukan dosa. Sampai pada suatu hari, karena saking seharinya dia selalu menasihati, tidak mau berubah, apa katanya? Semoga Allah tidak merahmati engkau. Oh, perkataan demikian. Kata Allah ini aghfir lahu dzunubahu wa ahbatu amalak. Saya mengampuni dosa dia dan saya telah membatalkan amalan engkau. Oleh sebab itu ketika kita menjadi seorang orang yang baik-baik, jangan sombong. Belum tahu orang ini kalau dia bertobat, dia terima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita katakan, ini orang ini enggak terima tobatnya lagi ini, sudah begini banyak dosa. Ini tidak boleh. Tapi justru kita tidak mampu kita menasihati, ya Allah, doakan semua orang ini masuk Islam atau mau dia bertobat. Jadi jangan kita, karena banyak kan, hadalah taubatalahu. Ini enggak boleh. Orang ini enggak ada lagi tobat bagi cerita tobat bagi dia ini. Ini adalah orang-orang yang sudah memotong rahmat Allah. Kata Allah, "Ma yata'ala alayya." Siapa yang bisa lebih pintar, yang lebih mau merasa lebih tinggi dariku? Kata Allah Subhanahu wa taala. "Ma yata'ala alayya." Siapa merasa congkak ini begini? Karena Allah Tawwab, Allah itu Maha penerima taubat. Kemudian Ar-Rahim. Barangkali ini sudah itu sudah pernah kita syarah tentang nama Ar-Rahim ini, dan juga kita ingatkan lagi di antara pelajaran-pelajaran di sini adalah kita ingat bahwa di antara kerahiman Allah adalah banyak sekali kalau kita lihat, di antaranya memberikan taubat. Kemudian kita itu dibukakan hati kita supaya mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian taubatul abd. Kita kembali masalah taubat sedikit. Taubat Allah terhadap hamba ada dua perkara. Pertama, dibukakan hati seorang tadi mau bertobat. Kedua adalah diterimanya tobat seorang tadi. Ya. Kemudian bagaimana cara bertobat? Cara bertobat mudah. Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang sufi. Tidak sebagaimana yang dilakukan, dan juga ya perbuatan-perbuatan yang sulit. Kalau mau bertobat, bayar infak sekian dulu, atau harus ada macam-macam ya kan. Kalau istilahnya saya bercerita, kalau di daerah Sumatera sana itu kalau mau bertobat itu bawa kain putih satu gulung itu ya, ada pisaunya, ada ringgit emasnya, ada ayam seekor. Ini enak nih kiainya menerima tobat orang. Ini baru diterima tobatnya. Subhanallah. Ya. Bertobat dari dosa. Ketika kita melakukan dosa itu adalah antara kita dengan Allah mudah. Pertama, meninggalkan dosa itu seketika itu. Ikhla anidam. Sebenarnya disebutkan oleh An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yang kedua, tinggalkan dosa itu. Kedua, menyesali al-nadam, menyesali perbuatan itu. Yang ketiga, al-azam, kemudian berjanji saya tidak akan melakukan lagi, ya Allah. Saya betul-betul bertobat. Kemudian jika kita ditipu lagi oleh syaitan, oleh hawa nafsu kita melakukan, kita selalu dan senantiasa mau bertobat. Karena syaitan tidak nanti akan di sini dia akan masuk. Kenapa ini tobat kamu tobat lakukan lagi? Enggak ada cerita bagi kamu lagi. Enggak. Selama kita masih tergelincir, tetap bertobat. Karena itu Allah katakan Tawwab. Tidak hanya mematasi kepada umatnya itu, kepada makhluknya tobat itu hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali. Allah katakan Tawwab, Maha penerima tobat setiap saat.
kapan saja, setiap saat. Jadi tidak ada batas. 5 kali sudah bertobat dulu tidak terima lagi, nggak ada. Sebagaimana kita ya, saya sudah maafkannya sekian kali, saya nggak mau maafkan lagi, nggak ada. Allah senantiasa selama belum nyawanya sampai di kerongkongan dan matahari malam belum terbit dari barat, Allah senantiasa membuka pintu tobat untuk hamba tersebut. 100 kali bertobat karena Allah itu Tawwab, Maha penerima tobat. Tetapi kita betul-betul ketika bertobat benar-benar ikhlas dan benar-benar jujur dalam tobat tersebut. Tidak istilahnya kalau di Sumatera namanya tobat-tobat sambalado. Tahu enggak? Apa istilahnya? Kalau orang makan cabai itu kepedasan, wah saya nak makan cabai lagi. Pedas, nggak makan. Besok lagi minta cabai lagi dia. Ini tobat sambalado istilahnya kalau di Sumatera. Intinya apa? Tobat seketika itu, nanti kalau udah ingat lakukan lagi, enggak. Kita betul-betul berjanji, tetapi tidak menghalangi kalau kita terluput dari hal itu, kadang-kadang tertipu, lalai, dan kita senantiasa untuk bertobat kepada Allah. Karena Allah itu sifatnya apa? Tawwab. Tawwab ini sigatul mubalaghah, sangat-sangat Maha penerima tobat. Ya. Kemudian kalau seandainya dosa kita berhubungan dengan makhluk, maka tobatnya mengembalikan hak seseorang kepada pemiliknya. Membalikan hak seseorang tersebut kepada pemiliknya. Jika seseorang tersebut telah meninggal, disebutkan caranya oleh ulama adalah diantaranya adalah dengan apa? Dengan menginfakkan harta. Ini adalah dengan niat adalah hartanya si fulan, bukan harta kita. Kemudian ada lagi taubat, yaitu taubat gunjing. Ulama menyebutkan juga taubat alubidah. Di antara kata ulama, jika kamu bergunjing seseorang, minta maaf langsung kepada dia. Jika tahu pada orang ini, jika kita langsung minta maaf tidak akan ada masalah, saya sempat mengunjingkan kamu. Tapi kalau orang ini akan menjadikan permasalahan yang lebih besar, di antara jalan ini sebut ulama, yaitu memujinya di mana majelis tempat kita mengunjingkan dia. Kemudian tobat alubidah, ini tobat yang sangat sulit. Dia harus tobat, menyatakan tobatnya dari seluruh bentuk bid'ah dia. Dia kembali kepada kebenaran secara nyata, tidak separuh-separuh. Sebenarnya itu penting dia itu. Illa man taba wa amana wa amil illa man taba, dalam surah Al-Baqarah. Wa bayyanu, apa awal ayatnya? Siapa yang ingat awal ayatnya? Kecuali orang-orang innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab. Nah. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihi wa ana tawwabur rahim, kata Allah. Illal ladzina tabu wa aslahu. Pertama adalah setelah bertobat, bagaimana cara kita bertobat lagi diiringi dengan amal saleh, wa aslahu. Wa bayyanu disebut oleh ulama di sini adalah tobatnya alul bid'ah. Dia mesti menjelaskan bahwa semua yang saya pikirkan, perkataan saya yang berlalu tentang ini, tentang itu, keyakinan ini adalah sesat. Fabayyanu fa ulaika atubu alaihim illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Itu taubat beramal saleh. Dan juga di dalam surat Al-Furqan disebutkan oleh Allah juga wa man taba wa amila amalan salihan. Apa bunyi ini surat Furqan. Juga sebelum itu ada ayat walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaznun. Kemudian sampai di akhirnya wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Jadi illa man taba, ya tobat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihan, dan beramal amalan yang saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah menukar kejahatan-kejahatan itu dengan kebaikan. Coba bayangkan. Wa man taba, ya, wa amila sholihan fa ulaika yatubu fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Jadi mesti kita bertobat diiringi dengan amal saleh.
Itulah tentang masalah bertobat. Dan juga nama Allah Ar-Rahim sebagaimana kita katakan telah pernah kita kupas waktu mensyarah suratul Al-Fatihah, bahwa kita katakan nama Allah Ar-Rahim jika Allah itu Maha Dzu Rahmah Al-Mutlaqah Al-Kamila At-Tama. Allah memiliki rahmat yang amat luas, yang tiada hingganya, ya, yang amat luas, ya, mutlaqah. Kemudian ya, rahmatnya tidak terbatas, bukan hanya kepada makhluk yang bernyawa saja, sampai kepada makhluk-makhluk yang melata, binatang-binatang. Allah perintahkan, Allah berikan rahmatnya. Oleh sebab itu Allah beri mereka kehidupan yang layak, Allah sediakan rezeki mereka, tempat tinggal yang sesuai dengan masing-masing makhluk. Kemudian oleh sebab itu Allah, dari antara nama Allah kita katakan faedahnya pertama adalah kita memiliki sifat raja kepada Allah, berharap kepada rahmat Allah, dan kita hanya meminta rahmat kepada Allah saja karena memiliki rahmat. Semua rahmat hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita tahu ini Allah ini orang ini pebaik, orang ini pengasih, zat ini yang penyayang, sepantasnya kita memohon rahmat kepada Allah. Sebagaimana manusia dalam hidup kemari walillahil masalul a'la, dalam kehidupan sehari-hari kalau kita melihat ketika dia orang ini ramah, baik, sayang, dia pasti senang dengan orang tersebut. Jadi oleh sebab itu sepantasnya makhluk ini mencintai Rabbnya juga dan berharap kepada rahmat Allah. Jangan sekali kita merasa tidak butuh kepada Allah. Kemudian di samping kita bersifat raja dan juga mahabbah kepada Allah, mencintai Allah, dan juga di antara syahid yang juga dapat kita katakan adalah mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Wajibnya kita semua yang kita inginkan untuk kehidupan kita harus kita ikhlaskan minta kepada Allah, karena Allah Rahim. Adapun makhluk rahim, rahmatnya ada terbatas dan terhingga, ya. Kemudian juga jika kita bertobat, bukanlah bertobat kita pergi kepada ya, ada orang yang bertobat, kalau dia mau bertobat dia ziarah keliling kubur wali dulu, ya kan? Katanya mau bertobat keliling ziarah kubur wali dulu. Nah, inilah bentuk-bentuk kalau bertobat, ikhlaskanlah tobat kepada Allah, karena dia yang mampu menghapus dosa. Kalau seandainya para wali itu bisa menghapus dosa, tentulah dia lebih dahulu menghapus dosa dia dan keluarga-keluarga dia. Belum tentu dosa bapak apa dihapus oleh dia. Ya. Ulaika yad'una ulaika alladzi yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila. Ini disebutkan oleh para ulama. Hatta ini para jin yang Islam disebutkan ini, ayat ini tentang jin yang telah Islam sebelum ini, dia ingat bagaimana dia telah menyesatkan manusia, yaitu mereka pun berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ulaika alladzi yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila. Oleh sebab itu, kalau kita bertobat juga menuntut kita hanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sifat juga sebagaimana sifat tawab tadi, kita harus memiliki sifat pemaaf. Dalam sifat Ar-Rahim kita dapat juga mengambil sifat mestilah kita memiliki kasih sayang, terutama baik terhadap makhluk ataupun kepada manusia ataupun kepada keluarga ataupun kepada anak kecil ataupun kepada diri kita sendiri. Banyak dalil-dalil seperti aturan Islam memiliki rahmat, tidak sebagaimana ini disebutkan oleh, dituduhkan oleh orang-orang kufar kepada kaum muslimin. Kita jangankan kepada sesama manusia, binatang saja kita disuruh untuk berbuat baik. Wa idza dzabhtum fa ahsanu dzibha wa idza qataltum fa ahsanul qitla. Jika kalian menyembelih, ya, sembelihlah secara baik, dan jika kalian membunuh, bunuhlah secara baik-baik. Jadi kalau kita membunuh hewan, membunuh apa? Kemudian wala yahidda ahadukum syafratahu. Hendaklah kalian sebelum menyembelih itu betul-betul menajamkan pisaunya supaya hewan yang disembelih tidak tersiksa. Itu rahmat diajarkan kita kepada binatang. Kemudian kita dilarang membuang air di lubang-lubang semut. Ini rahmat. Ya. Oleh sebab itu sebaliknya Rasulullah SAW ceritakan bagaimana seorang perempuan yang tidak memiliki rahmat terhadap sebuah kucing yang dikurungnya dan tidak membiarkan dia makan dari serangga-serangga, dan juga dia tidak memberi makannya, mengakibatkan dia masuk neraka. Sebaliknya disebutkan pula seorang wanita yang memberi minum maratul baghi, ya, pelacur, diterima taubatnya oleh Allah karena ikhlasnya dia. Kemudian dia memberi minum anjing. Coba bayangkan, ini rahmat hatta kepada makhluk yang melata pun
yang binatang hewan sekalipun kita dianjurkan memiliki rahmat, apalagi sama manusia. Itu oleh sebab itu hendaklah kita saling sayang, ya, saling mengasihi sesama kita. Ar-Ruhama yarhamur rahimun. Mana dalam hadis lain, Ar-Ruhama, orang-orang yang saling mengasihi, saling berkasih sayang akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Ibnu Katsir yang di tafsir Ibnu Katsir yang diikhtisar oleh Rifai di sini sebutkan dalam ayat mulai fi hadhil ayat sifatu taubatihi, bagaimana bentuk taubatnya orang Bani Israel dari yang diperintahkan oleh Allah dari perbuatan dosa yang mereka lakukan. Ala Bani Israel min ibadatil ijil, yaitu ketika mereka telah beribadah menyembah anak sapi tersebut. Fi ghiyabi Musa, ketika Musa tidak ada di hadapan mereka. Itu ketika Musa berada dalam miqati rabbih, berada pada waktu bertemu dengan Rabbnya. Wa qad sya'iru bi idhami jarima al-uzma, mereka sendiri pun menyadari akan merasa besarnya dosa ini. Allati iqtarafuha, yang mereka lakukan, wa hiya syirku billah, yaitu syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ra'anahum qad dallu, dan mereka melihat bahwa mereka telah sesat. Oleh sebab itu disebutkan perkataan mereka dalam surat Al-A'raf oleh Allah, la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ya, kalau andainya Tuhan kita tidak merahmati, ya, tidak mengampuni kita, kita termasuk orang-orang yang akan merugi nanti di akhirat kelak. Faqala Musa, ya qaumi innakum zalamtu anfusakum, wahai kaumku, sungguh kalian telah menganiaya diri kalian sendiri dengan kalian sebab kalian mengambil ijil sebagai Tuhan. Fatubu ila bari'ikum, maka hendaklah kalian bertobat, ya. Wa fi qaulihi huna ila bari'ikum, yaitu ketika Musa, apa faedah di sini ila bari ila rabb? Kenapa diidhofahkan kepada mereka? Hendaklah kalian bertobat kepada Tuhan kalian. Ini tambih ala idhami jurmihim, itu menunjukkan betapa besarnya dosa yang mereka lakukan. Kenapa? Ini Rabb kalian ini bari'ikum Allah, bukan ijil. Jadi idhofah di sini ada idhofah al-khalq. Kenapa kalian sembah ini ijil? Gak punya apa-apa, gak punya peranan apa-apa terhadap kalian. Rabb kalian ini, kenapa kalian tubu ila bari'ikum? Tobatlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian. Ya qad abatum ma'ahu gairahu, ketika kalian telah menyembah bersamanya akan lainnya. Diriwayatkan oleh Nasa'i dan Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim, ya, min hadis Yazid bin Harun bisanad ila Ibnu Abbas, bisanadi ila Ibnu Abbas, ya. Diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Ibnu Jarir dalam tafsirnya, dan Ibnu Abi Hatim juga dalam tafsirnya ini dari hadis Yazid bin Harun dengan sanad kepada Ibnu Abbas. Faqala Allah taala inna taubatahum ayyaktula kullu wahidin minhum man laqiya min walidin wa walidin. Jadi yaitu kata Ibnu Abbas itu bahwa sungguh taubat mereka itu adalah bahwa setiap masing-masing pribadi di antara mereka itu membunuh siapa yang dijumpai, baik itu orang tua dan anaknya, fayaqtulhu bisayf, lalu dibunuhnya dengan pedang. Wala yubali man qatala fi dzalikal mautin fataba ulaika alladzina kanu khafiya ala Musa. Jadi maka mereka tidak mengambil pusing siapa saja yang terbunuh, ya. Maka bertobatlah mereka-mereka yang tidak diketahui oleh Musa, ya, wa Harun. Jadi melihat siapa saja mereka yang berdosa, ya, wa Harun ma'atallahu ala dzunubihim, yang mana Allah memperlihatkan kepada Musa dan Harun tentang dosa-dosa mereka. Fa'tarafu biha, lalu mereka mengakuinya. Wa fa'alu ma amaru bihi, dan mereka melakukan yang mereka disuruh untuk melakukannya, yaitu membunuh antara sebagian dan bagian yang lainnya. Wa ghafarallahu lil qatil wal maqtul, maka Allah mengampuni bagi yang membunuh dan yang terbunuh, ya. Fa ghafarallahu lil qatil wal maqtul, maka Allah mengampuni bagi yang membunuh dan yang dibunuh. Qala Ibnu Jarir akhbarani al-Qasim Ibnu Abi Barrah annahu sami'a Sa'id bin Jubair wa Mujahidan wa yaqulani. Ibnu Jarir berkata, telah menceritakan padaku tentang Qasim bin Abi Barrah bahwa sungguhnya dia mendengar Sa'id bin Jubair dan Mujahid berkata dalam firman Allah Subhanahu wa taala, faqtulu anfusakum, ay qala, yaitu mereka berkata qama ba'dhum ila ba'd bil jahanajir, itu masing-masing mereka berhadapan kepada menghadapi bagian yang lainnya dengan senjata
ya yaqtulu ba'dhum ba'dha, saling membunuh antara bagian dan bagian yang lainnya. La yahnu rajulun an qaribin wala ba'idin, tidak ada pandang apakah itu dia itu keluarganya atau orang jauh. Hatta alwa Musa, sampai Musa memberi isyarat dengan tangannya. Alwa Musa bisaubihi, dengan bajunya dan pakainya memberi peringatan. Selesai begitu, fatarahu ma bi aidihim, lalu mereka membuang senjata-senjata yang ada di tangan mereka. Fakasyafa an sab'ina alfan qatilin, fakasyafa an sab'ina alfa qatilin, sab'ina fi qatilin. Ya, terbuktilah telah terbunuh di antara mereka itu 70.000. Ya, wa innallaha auha ila Musa, bahwa Allah mewahyukan kepada Musa, hasbi faqad aktafaitu. Ya, fadzalika hina alwa Musa bi thawbihi. Inilah taubatnya Bani Israel, diceritakan Allah kepada kita sebagai ibrah bagi kita, ya, bagaimana umat-umat terberlalu. Maka ini juga menuntut kita untuk bersyukur ketika diturunkannya syariat kepada kita, yang mana taubat umat ini tidak butuh kepada membunuh diri atau saling bunuh di antara mereka. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang lain dengan isnad yang jayyid dari Zuhri, qala fi maqalahu bi sya'ni ahdzal amr, yaitu perkataan Zuhri, jadi ketika Musa melihat umatnya begitu banyak terbunuh, wahazina Musa wa Bani Israil, jadi mereka merasa sedih, Musa dan juga Bani Israil ketika itu, lilladzi kana min qatl fihim, karena melihat terbunuh banyak terbunuh di antara mereka. Fa'auhallahu jalla tana'u ila Musa, maka Allah mewahyukan kepada Musa, ya, ma yuhzinuk, apa yang membuat engkau bersedih, amma man qutila minhum fahayyun indi, barang siapa yang terbunuh di antara mereka, dia itu dah hidup di sisiku, yurzakun, diberi rezeki, artinya sebagai mujahid. Wa amma maqiya faqad qabiltu taubatahu, dan siapa faqad qabiltu taubatahu, dan barang siapa yang masih tertinggal yang hidup di antaranya, maka dia telah aku terima taubatnya. Fasurra bidzalika Musa wa Bani Israil, dengan demikian barulah bergembira senang hati Musa dan Bani Israil. Fadzalika qaulu ta'ala fataba 'alaikum, demikianlah yang maksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim, sungguhnya maka Allah menerima taubat kepada kalian, ya, fa innahu, sungguhnya Allah itu Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya, wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhakumus sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Dan ingatlah, ya wahai Bani Israil, ketika kalian berkata kepada Musa, wahai Musa, kami sekali-kali tidak akan beriman dengan engkau, ya, hatta narallaha jahratan, sampai kami melihat Allah secara nyata. Ini coba lihat permintaannya. Adakah sahabat minta kepada Rasul kita seperti ini? Ini di antara faedah disebutkan oleh para ulama. Saya lupa siapa tadi yang menyebutkan hal seperti itu, yaitu bahwa di antara adab sahabat dalam Rasulullah SAW, betapa ya ini tidak terjadi sama sekali di antara mereka. Sampai kami melihat Allah secara nyata. Karena ungkapan ini, fa'akhadhumus sa'iqah, mereka disambar oleh petir, ya, wa antum tanzurun, ya, ketika itu kalian melihat, ya, bagaimana besarnya akibat dari perkataan kalian tersebut. Tsumma ba'atsnakum, inilah nikmat. Setelah ini ungkapan mereka durhaka ini sudah dapat nikmat tadi, sudah kejadian nyembah ijil, bertobat, lagi-lagi mereka melakukan dosa. Ya. Kemudian tsumma ba'atsnakum, tapi nikmat Allah masih belum terputus kepada mereka. Allah kembali membangkitkan mereka hidup kembali, min ba'di mautikum, setelah mereka mati. La'allakum tashkurun, sampai moga-moga kalian masih mau bersyukur. Di sini ya adalah permintaan, disebutkan juga yang meminta ini justru kata sebagian mufassirin adalah yaitu 70 orang yang dibawa oleh Musa ikut menemui kemikot Robnya ketika itu. Jadi ketika mereka ingin mendengar suara Musa berbicara dengan Allah, saat itu kan Musa hanya mendengar suara Allah tapi tidak melihat Allah. Musa pun meminta, ya, hari ini anzur ilaik. Jadi Musa pun meminta ingin melihat Allah. Ketika Allah lan tarani, Allah engkau tidak akan pernah melihat engkau. Walakin anzur ilal jabali, tapi lihatlah kepada jabal, ya. Fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Ini juga ada dalam surah Al-A'raf, jika gunung-gunung tersebut maka lihatlah kepada gunung. Jika gunung itu tetap di tempatnya maka engkau akan melihatku, kata Allah. Apa perbedaan antara permintaan Musa dengan kaumnya? Kalau Musa lil ilm,
ingin mengetahui, ingin melihat secara, kalau permintaan kaumnya ini lita'annud adalah untuk membangkang, ya. Jadi mereka meminta kepada Musa, mereka disambar oleh petir, lalu setelah itu mereka dibangkitkan oleh Allah kembali. Yaqulu Allah Ta'ala, di sini Allah berkata, ingatlah wahai Bani Israel akan nikmatku terhadap kalian setelah kalian disambar oleh petir, yaitu kalian hidupkan kembali. Ini nikmat lagi kepada Bani Israel. Ba'da ansaltum ru'yati, ketika kalian meminta ingin melihatku jahratan ayanan, secara nyata dengan pandangan mata, mimma la yastata'a lakum, yang tidak mungkin bagi kalian, wala li amsalikum, dan juga tidak bagi orang-orang yang seperti kalian. Qala Ibnu Abbas fi hazil ayah, Ibnu Abbas berkata tentang ayat ini, wa idh qultum ya Musa, ketika kalian berkata wahai Musa, la nu'mina laka, kami tidak akan beriman kepada engkau sampai kami melihat Allah secara nyata. Qala alaniyah, yakni secara nyata. Wa an Rabi' bin Anas hum sab'una alladziina ikhtarahum Musa fasaru ma'ahu, yaitu yang mereka di sini yang minta ingin melihat Allah ini, menurut Rabi' bin Anas, yaitu adalah mereka yang 70 yang mereka dipilih oleh Musa untuk pergi bersamanya. Qala fasami'u kalaman, yaitu mereka mendengar percakapan antara Allah dengan Musa. Lan nu'mina laka hatta narallah jaratan, mereka meminta ingin melihat Allah, kami tidak akan beriman kepada engkau sampai kami melihat Allah secara nyata. Qala fasami'u sautan fasaiqu, lalu mereka disambar oleh petir, terdengar suara lalu mereka mati. Qala Marwan bin Hakam bima khataba bihi ala mimbar Makkah, ini juga Marwan bin Hakam menafsirkan ayat ini ketika dia berkhutbah di mimbar Masjidil Haram di Makkah, as-sa'iqa sayhatun minas sama, yaitu suara yang halilintar yang kuat dari langit, ya. Wa qala Suddi, ulama yang lainnya, ulama tafsir, qaulu ta'ala fa akhadhumus sa'iqa, itu maksudnya adalah api, mereka disambar oleh api. Tapi para ulama mengumpulkan memang petir itu ada suara yang keras dan juga bersama itu ada api. Sebagian ulama lain seperti Urwa bin Ruwaym mengatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, wa antum tanzurun, itu qala sa'iqa ba'dhum wa ba'dhum yanzurun. Jadi wa antum tanzurun, kamu melihat bagaimana saudara-saudara kalian itu pingsan, disambar oleh petir, mati, ya. Wa ba'dhum yanzurun. Tsumma ba'atha haula wa sa'iqa haula. Jadi artinya apa? Gantian. Sebagian yang mati, sebagian lagi melihat, kemudian setelah ini dihidupkan oleh Allah, ini pun melihat, ini disambar oleh petir, begitu. Ini pengataan dari Urwa bin Ruwaym, tapi pengataan ini didhaifkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Qala Suddi fa akhadhumus sa'iqa. Adapun ulama As-Safirin lain itu As-Suddi mengatakan mereka disambar oleh petir, famatu faqama Musa yabki, lalu mereka mati semuanya. Musa menangis karena tidak ada lagi kaumnya bersama dia. Wa yad'u ya Allah wa yaqul, dan Musa berdoa kepada Allah dan berkata, Rabbi madza aqul Bani Israil, wahai Tuanku, apa yang akan saya katakan kepada Bani Israil idza ataituhum, apabila aku kembali kepada mereka. Wa qad ahlakta khiyarahum, sungguhnya engkau telah membinasakan, menghancurkan pilihan mereka, karena yang dipilih oleh Musa ini 70 ini, orang 70 ini kan pilihan mereka. Ya, anak itu sudah mati, begitu. Lau syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya. Ini juga dalam surat Al-A'raf ini. Jika engkau menghendaki, sungguhnya engkau telah binasakan mereka sebelumnya dan juga aku. Atuhlikuna bi fa'ala sufaha'u minna, apakah engkau akan membinasakan kami dengan perbuatan orang-orang bodoh di antara kami? Ini kata Musa. Fa'ahallahu ila Musa, maka Allah mewahyukan kepada Musa, inna haula'i sab'in mimma takhadhu ijla. Jadi sungguhnya mereka yang 70 itu adalah orang-orang yang mengambil juga ijil. Summa inna Allaha ahyahum, kemudian Allah menghidupkan mereka. Faqamu wa ashu, lalu mereka itu berdiri dan hidup kembali, rajulan, itu melihat yang turu ba'dhum ila ba'd, maka sebagian mereka melihat akan bagiannya, bagaimana dihidupkannya mereka, saudara-saudara mereka. Kaifa yuhyun, bagaimana mereka itu dihidupkan. Wa yaqulu Suddi fi dzalika qaulu ta'ala, tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Ulama tafsir yang lain itu Suddi mengatakan firman Allah menerangkan, kemudian kami membangkit kalian setelah kalian mati, moga-moga kalian mau bersyukur. Qala Rabi' bin Anas kana mautum uqubatun lahum fabu'itsu min ba'di mauti. Jadi kematian mereka itu adalah merupakan iqab bagi mereka, kemudian mereka dihidupkan setelah mati, yaitu yastaufu ajalahum, supaya ajal yang mereka sudah ditakdirkan, supaya mereka memenuhi ajal mereka tersebut. Wa qad dhahaba al-ba'd ila anna ru'yata bani Israil hadhihi ni'am wa hadhihi al-mu'jizat al-mutaqaddimah asqatat anhum takalif li mu'ayatihim al-amr jahratan hatta saru muttarina ila tasdiq. Ini perkataan-perkataan yang lain diungkapkan oleh para ulama
Tapi yang jelas ketika dalam ini, di dalam ayat Musa ini banyak sekali ciri-ciri mukjizat Musa yang disebutkan. Oleh sebab itu di antara Furqan tadi, wa id atainal Musal kitaba wal Furqan, sebagian mufassirin mengatakan Furqan di sini adalah mukjizat, yaitu ayat-ayat yang itu mukjizat yang terjadi sepanjang perjalanan mereka semenjak keluar dari Mesir. Mulai dari mereka Furqan di sini disebutkan mukjizat sebagian ulama, mulai mereka dibelah laut, diselamatkannya mereka dari laut, dari kejaran Fir'aun, dihancurkannya Fir'aun, sampai mereka nanti kehausan di padang ti, minum air yang dipukul tongkatnya oleh Musa ke batu, sampai mereka diberi makan salwa dan manna, sampai mereka mendengar suara Allah, ya, ketika mereka dibawa oleh Musa mengikuti Musa ketika ingin bertemu kepada Allah. Kemudian banyak lagi. Ketika juga mukjizat betapa mereka melihat bagaimana kekuasaan Allah mampu menghidupkan orang telah mati. Dalam surah Al-Baqarah banyak sekali tanda-tanda di sana bahwa akan hari berbangkit, termasuk dari kisah Ashabul Baqarah. Kemudian juga kisah-kisah mereka ini, bagaimana Allah menghidupkan mereka setelah mati, ya, itu dan kisah mereka ini. Bagaimana Allah menghidupkan mereka setelah mati. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum. Ini termasuk juga yang mereka saksikan sendiri tentang kekuasaan Allah. Jadi mereka banyak sekali sepanjang perjalanan mereka keluar dari Mesir sampai mereka mau masuk nanti ke Baitul Maqdis, di akhir ceritanya begitu. Nanti di Al-Quran ini akan disebutkan itu banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel dan nikmat-nikmat yang diberikan kepada mereka. Ada juga mengatakan ketika mereka melihat tanda-tanda banyaknya nikmat dan mukjizat-mukjizat yang terdahulu, itu membuat mereka, alasannya mereka itu asqata anhum at-takalif atau taklif. Jadi mereka tidak dibebani dengan perintah-perintah apa. Jadi dengan alasan apa? Ketika mereka bingung. Oleh sebab itu mereka ingin melihat Allah. Jadi sar mutarrina ila tasdiq. Mereka butuh untuk bukti. Waqad qala akharun. Jadi dan ditanggapi oleh ulama, pandangan ini adalah qaulun mardud. Pendapat ini adalah hal yang ditolak. Di anna mu'ayatahum li umur fadhi'ah, karena ketika mereka melihat kejadian-kejadian yang luar biasa, la tamna takalifahum, tidak menghambat supaya mereka itu diberi tugas-tugas, diberi perintah-perintah oleh Allah. Li'anna Bani Israel qad syahadu umuran 'idhaman min khawarikil adat, karena Bani Israel sebelumnya telah menyaksikan persoalan-persoalan yang sangat besar daripada hal-hal yang luar biasa. Wa hum fi dzalika mukallafun, mereka dalam hal demikian itu dibebankan dengan perintah-perintah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Aradal qaulaini al-Mawardi, perkataan kedua pendapat ini disebutkan oleh Mawardi dalam tafsirnya, wa faqahu Qurtubi ala tsani, dan Qurtubi sepakat dengan pendapat yang kedua, yaitu bahwa tidak terlepasnya mereka dari al-wajibat. Artinya mereka tidaklah asqata anhum takalif, mereka itu tidak dibebaskan dari perintah-perintah syarak. Li'alla yakhlu aqil min takalif wallahu alam, supaya tidak terbebasnya seorang yang berakal dari perintah-perintah syar'i. Inilah tafsir singkat dari ayat yang kita baca pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang jelas di dalam kisah Bani Israel ini banyak sekali pelajaran-pelajaran bagi kita, dan kita dikisahkan ini janganlah kita sampai sebagaimana Bani Israel setelah ditinggal oleh nabinya berapa hari saja mereka sudah berubah alur, berubah jalur, berpindah dari agama tauhid ke agama syirik. Banyak sebetulnya pelajaran-pelajaran di sini. Hendaklah kita mensyukuri atas segala nikmat-nikmat di sini. Sebenarnya antara nikmat di sini adalah bagaimana taubatnya umat yang dahulu, kemudian Allah menukar sistem seperti itu, cara seperti demikian, dengan cara yang lebih mudah bagi umat Islam ini, itu tidak perlu saling bunuh di antara mereka. Dan juga banyak sekali ini aglal yang beban-beban berat yang diberikan kepada Bani Israel, itu akibat dari dosa mereka sendiri, berikan oleh Allah iqab kepada mereka. Sebagaimana kalau mereka kotor pakaiannya, itu dulu nggak dicuci, tapi digunting. Digunting, mana yang kotor dicuci, kena najis digunting, begitu. Di banyak, ini syariat sebelum kita sebagai, dan ini juga dalil bahwa Allah itu menentukan hukum sekehendak Allah. Tidak ada aturan dari makhluk. Ini juga membuktikan bahwa apa yang turun kepada Nabi Muhammad adalah wahyu. Karena Rasulullah SAW sendiri tidak menyaksikan peristiwa ini. Bahkan orang-orang Bani Israel mendapat rincian kisah Bani Israel itu sendiri banyak dapat dari Al-Quran. Begitu. Adapun kitab-kitab mereka yang telah mereka rubah-rubah, tidak mereka dapatkan hal sebegian. Barangkali demikian saja. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan. Semuanya kita katakan tadi bahwa di sini juga terdapat tanda ada hanya hari berbangkit ketika Allah mampu menghidupkan orang yang mati, dan itu yaitu Bani Israel, ya.
yang telah mati dihidupkan kembali oleh Allah. Kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfir